Saudara, sukacita iman jauh lebih besar daripada penderitaan ataupun persoalan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, apa persepsi kita tentang kebahagiaan? Apa yang menentukan kebahagiaan kita di dalam dunia ini? Keadaan, materi, atau fisik? Jika kebahagiaan bergantung ditentukan atau diukur dengan materi, maka kita adalah orang-orang yang malang dan miskin kebahagiaan di dalam hidup ini. Apa yang membuat kita bahagia di dalam hidup ini? Saudara, mari kita belajar dari contoh-contoh sederhana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Ada orang yang cukup bahagia hanya karena bisa makan dan minum secukupnya di dalam hari-hari kehidupannya. Ada juga orang yang sudah cukup bahagia hanya karena bisa berkumpul setiap hari dengan keluarganya. Ada juga orang yang sudah cukup bahagia karena masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan di dalam kehidupannya. Ada orang juga yang cukup bahagia sekalipun ia sedang berkekurangan, namun ia masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Ada orang yang sudah cukup bahagia di dalam hidupnya sekalipun ia sedang dalam keadaan sakit, namun ia masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarganya. Ada orang yang cukup bahagia di dalam hidupnya meskipun ia hanya hidup sebatang kara, namun ia masih bisa bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya. Sepertinya standar kebahagiaan tidak ditentukan hanya dari satu sudut pandang saja. Jika demikian saudara, jadi apa sebenarnya yang membuat orang hidup bahagia? Ada orang berkata, dengan bersyukur maka kita akan benar-benar merasakan kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan hidup harus bahagia, baru bisa bersyukur. Bagaimana bersyukur kalau tidak bahagia? Seperti itukah konsep kebahagiaan di dalam kehidupan manusia? Mari kita belajar dari hal-hal sederhana yang penuh makna ini saudara. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Penekanan Yakobus mengarah pada kehidupan nyata yang didasari oleh iman. Iman tidak hanya sebatas teori, namun harus ada pembuktian melalui tindakan. Itulah isi daripada surat Yakobus. Yakobus mengalamatkan suratnya kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, yang notabene adalah orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan orang-orang Kristen saat itu sedang dalam keadaan yang sangat sulit, menghadapi banyak cobaan dan ujian iman di dalam berbagai penderitaan dan aniaya yang mereka rasakan. Sehingga kalau kita melihat arti kata bahagia di dalam teks Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi, kata berbahagia di dalam ayat ini adalah suatu ajakan kepada orang beriman untuk meletakkan dasar kebahagiaannya hanya di dalam Tuhan. Artinya bahwa tetap mampu untuk merasakan kebahagiaan dan bersukacita sekalipun mengalami pencobaan-pencobaan dan masalah yang ada di dalam dunia ini. Tentu saja di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, pencobaan yang datang silih berganti di dalam hidup ini. Tentu saja juga bahwa dengan hal itu terkadang kebahagiaan itu menjadi hilang, atau orang sulit sekali untuk berbahagia di dalam keadaan tekanan, misalnya di dalam keadaan yang sedang rumit dan sebagainya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus menekankan hal ini supaya bagaimana orang beriman sekalipun di dalam penderitaan maupun tekanan tetap berbahagia atau bersukacita di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat penganiayaan kekristenan di abad pertama, kekristenan mengalami aniaya karena iman mereka, baik oleh kaum Yahudi maupun juga oleh kekaisaran Romawi yang menguasai sebagian besar wilayah tempat tersebarnya kekristenan awal.
Nah, seperti apa bentuk penganiayaan kekristenan di abad pertama itu, saudara? Salah satu contoh misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 7. Di sana ada kisah tentang Stefanus yang dirajam dengan batu sampai mati. Nah, di akhir hidupnya ia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Itu di dalam pasal 7 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Sebelum ia mengalami kematian, ia berseru, ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Kemudian Stefanus berkata, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara, perhatikan di dalam kisah ini, di ujung daripada kehidupannya, ia masih bisa berseru kepada Tuhan. Dengan sukacita dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Bahkan dia masih bisa berdoa untuk orang lain yang menganiaya dia. Dan saya yakin inilah suatu kebahagiaan di dalam Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 bagian B, setelah kematian Stefanus terjadi penganiayaan yang hebat. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4, mereka tersebar menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Saudara, perhatikan, sekalipun dalam penganiayaan, orang-orang Kristen saat itu semakin bertambah karena Injil yang diberitakan. Kita bisa membayangkan bagaimana sukacita iman orang Kristen atau orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus pada waktu itu. Mereka tidak hilang sukacita mereka oleh karena penganiayaan, oleh karena penderitaan yang mereka alami. Nah, saudara, ini sebenarnya gambaran sukacita di dalam iman, atau sukacita atau kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan begitu sangat indah, saudara. Nah, kalau kita kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi, di dalam teks yang kita baca tadi, Yakobus mengajak orang-orang percaya supaya tetap memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, sekalipun keadaan mereka sedang dalam pergumulan yang berat. Nah, saudara, firman Tuhan di sini ingin menekankan bahwa seharusnya persoalan di dalam dunia ini tidak akan mampu meredupkan kebahagiaan maupun sukacita kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Jika orang beriman tidak hidup dalam kebahagiaan maupun sukacita di dalam Tuhan, pasti akan menjadi tawar hati. Nah, kalau orang percaya menjadi tawar hati, apapun yang diperbuatnya, sekalipun itu dalam bentuk pelayanan, sekalipun itu hal yang kelihatan rohani, pasti tidak akan maksimal, saudara. Saudara, kita harus dewasa dan teguh di dalam iman agar kehidupan kita tidak terombang-ambingkan oleh gelombang masalah di dalam dunia ini. Kita harus tahu dan lebih fokus pada kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, sukacita iman jauh lebih besar daripada penderitaan ataupun persoalan yang ada di dalam dunia ini. Seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang meletakkan dasar kebahagiaannya kepada Tuhan akan benar-benar mengalami hidup yang bahagia, sekalipun dalam situasi dan keadaan yang tidak diinginkan, sekalipun mungkin di dalam penderitaan, sekalipun mungkin di dalam kesulitan. Tapi orang yang percaya, beriman, dan menggantungkan hidupnya, menggantungkan kebahagiaannya kepada Tuhan, dia tetap akan merasakan suatu kebahagiaan sejati di dalam hidupnya, sehingga dia terus menjalani hidup yang penuh makna. Dia terus menjalani hidup dengan terus bersyukur kepada Tuhan, bahkan dia menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, sekalipun itu di dalam kesulitan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.